Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Matius 10 ayat 16, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, saudara dan saya telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke medan peperangan. Dan setiap orang yang hendak berperang pasti perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, baik itu dalam hal kekuatan, strategi maupun senjata apa yang harus dibawa, sebab kita tidak dapat berperang dengan tangan kosong. Dalam hal rohani, firman Allah dalam Efesus 6 ayat 11 mengingatkan kita supaya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap, dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Seringkali yang menjadi musuh utama kita adalah ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena itu, kita perlu adanya penguasaan diri. Banyak kejahatan atau konflik itu justru terjadi di sekitar kita karena seseorang tidak mampu menahan emosinya di saat mereka menghadapi sebuah tantangan, dan semua itu bersumber dari dalam hati. Iblis itu, saudara, sangat licik dalam membuat strategi untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk jaga hati agar iman kita tidak mudah goyah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya dalam Amsal 4 ayat 23, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya adalah seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Domba adalah termasuk binatang yang lemah jika dibandingkan dengan serigala. Karena itu, ia memerlukan seorang gembala untuk bimbing dia, untuk bawa dia ke padang rumput, untuk melindungi dia dari serangan musuh, dan terutama dari serangan binatang buas seperti serigala. Dari sini kita tahu bahwa musuh kita bukanlah sembarangan. Karena itu kita perlu karib dengan Tuhan. Kita perlu peka dengar suara gembala agung kita, dan kita harus punya hati yang taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh gembala kita, bukan sebaliknya. Tuhan itu mengutus kita ke tengah-tengah serigala bukan bermaksud mencelakakan kita, tapi Tuhan mau membuktikan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia pasti menopang kita, dan Dia senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk melawan si jahat. Berlindunglah pada Tuhan dan terus berserah diri kepada bimbingan daripada Gembala Agung, Gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hidup ini adalah sebuah medan peperangan. Peperangan bukan secara jasmani, tapi justru peperangan kami melawan penguasa-penguasa di udara, melawan pemerintah-pemerintah di dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami semakin hari semakin terus bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, perlindungan kami. Kami perlu penyertaan Tuhan, karena kami sadar Tuhan berlindung, bernaung di bawah kepak sayap Tuhan akan memberi keamanan dan kenyamanan, bahwa kami benar-benar perlu bergantung kepada Tuhan, memperlengkapi hidup kami dengan senjata Allah, yaitu firman Allah yang selalu kami dengarkan dan renungkan sampai hari ini. Dan terima kasih banyak Tuhan Yesus, penyertaan Allah justru sempurna ketika kami berada di medan peperangan. Engkau Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi justru Engkau membuktikan penyertaan yang sempurna dari Engkau Tuhan kami sebagai gembala yang baik. Engkau menopang kami dan selalu memberi kekuatan kepada
kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.